Apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTubeku Rinto Sujarwo. Senang banget kita bisa ketemu lagi di tempat yang sama. Dan kali ini aku akan bawa kalian untuk mengintip sebuah kota yang namanya udah sangat familiar sekali. Kota yang susah untuk didatangi, teman-teman. Karena semua penduduk dan wujud kotanya hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kota Saranjana. Belum lama ini, media sosial kembali diramaikan dengan unggahan tentang kota Saranjana, teman-teman. Kota Saranjana kembali ramai dari unggahan foto akun media sosial. Dari latar foto tersebut diduga adalah kota gaib Saranjana di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Diketahui keberadaan kota Saranjana itu hingga saat ini dipercaya masih menjadi misteri. Kota gaib tersebut dipercaya dihuni oleh para jin yang tidak kasat mata. Sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat Saranjana ini. Sebuah unggahan seorang perempuan yang berfoto dari postingan sosmed keras, dia bilang bahwa aslinya di belakang perempuan ini hanyalah hutan. Tidak ada bangunan atau nuansa kota seperti terlihat di foto itu. Konon, sang perempuan ini tuh kaget ketika melihat fotonya yang ternyata di belakang terlihat pemandangan kota yang sebenarnya dia tidak bisa lihat sama sekali. Namun keaslian dan cerita ini tentu hanya pengunggah yang tahu. Tapi hal ini sangat viral di Indonesia, sempat banget viral. Bahkan beberapa orang juga mencoba untuk menaikkan kontras dari foto ini dan terlihat seperti kayak ada kota yang super advance yang berada di belakang perempuan ini. Dan informasi yang berhasil dihimpun, kota Saranjana dipercaya berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda lokal. Gurung Saranjana dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Rambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut ceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, yaitu Sambu Batu dan Sambu Ranjana. Nama Sambu Ranjana inilah teman-teman yang digunakan untuk nama kota Saranjana. Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon sudah sangat-sangat super canggih. Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita yang saat ini. Pada tahun 1845 ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Muller sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Muller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Namun, sejak peta itu ada sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana itu Saranjana. Peta ini dia beri judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Dalam peta, dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Sebagian berpendapat bahwa Muller ini mengada-ngada, tapi kemampuan Salomon Muller dalam membuat peta itu tidak bisa diragukan sebenarnya. Karena dia juga adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta bahkan dari Museum Leiden Belanda. Namun peta ini bukanlah satu-satunya yang memberikan kita petunjuk adanya kota gaib Saranjana.
Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869, karya Johannes Vet tertulis dalam bahasa Belanda, Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Konon pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar lunas dan kiriman dari Jakarta. Sesampainya di Kota Baru, sang kurir itu mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut tuh dipesan dari Kota Saranjana. Semua orang bingung karena nama Kota Saranjana itu tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut. Cerita lain juga menyebutkan bahwa juga pernah datang kiriman mobil-mobil mewah yang juga sudah dibayar lunas. Sekali lagi, kurirnya bilang bahwa pesanan ini datang dari Kota Saranjana. Lalu ada cerita ya, musisi yang pasti kalian kenal semua adalah si Ari Lasso. Konon Ari Lasso ini memiliki pengalaman waktu dia manggung di Kalimantan juga. Ari Lasso menceritakan bahwa banyak sekali penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya itu sekitar 12.000 penonton. Setelah dia selesai bernyanyi, dia keluar dari panggung dan langsung masuk ke mobil. Namun saat dia sudah sampai di mobil, dia sadar bahwa rasanya tadi penontonnya itu ada 12.000 orang. Tapi kenapa tiba-tiba stadionnya itu terasa kosong? Itu sepenggal cerita dari orang yang mengaku pernah terlibat dan melihat penduduk Saranjana. Percaya atau enggak, semua tergantung pada asumsi kalian. Kalau aku sendiri meyakini bahwa memang makhluk halus itu ada, dan memang ada di sekitar kita juga, dan mereka itu melakukan kegiatan sebagaimana yang manusia kerjakan juga, menurutku. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Percaya nggak dengan cerita ini? Tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu di antara kalian tuh ada info terbaru mengenai kesaksian Kota Saranjana ini, terupdate tentang Saranjana. Terima kasih semuanya yang udah setia dan nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu mengenai video ini. Sampai ketemu lagi. See ya.